Hai, hello, berjumpa lagi kawan-kawan bersama Abibu Belas, channel yang akan membuat Anda jadi berpengetahuan luas dengan video-video yang baru, unik, lucu, dan menarik. Namun sebelumnya kawan-kawan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lonjakan jumlah penduduk dunia akan memicu semakin tingginya kebutuhan pasokan pangan, air, dan energi. Sedangkan energi yang berasal dari sumber daya alam diprediksi akan habis pada sekitar tahun 2043. Kondisi itu pada akhirnya akan memunculkan perang untuk memperebutkan kekuasaan di negara-negara yang berada di garis ekuator atau khatulistiwa. Memang negara di garis ekuator sangat terkenal sebagai daerah yang subur, kaya air dan juga energi hayati. Hal ini adalah fakta yang terbukti sejak dahulu sampai sekarang. Banyak negara-negara yang iri ingin mengincar dan menjajah negara Indonesia. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio pernah memprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu lokasi perang di masa mendatang. Bahkan jauh sebelum Gatot Nurmantio, Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno sebenarnya dulu telah mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Sedangkan Presiden Joko Widodo saat dilantik sebagai Presiden RI juga telah mengingatkan yang mana kekayaan sumber daya alam justru akan menjadi petaka untuk Indonesia. Prediksi Indonesia 100 tahun mendatang. Dirangkum dari berbagai sumber, perjalanan bangsa Indonesia akan sampai pada puncak kehancurannya diprediksikan akan terbagi dalam periode-periode seperti yang terangkum berikut ini. 1. Periode Indonesia Cepot. Indonesia hari ini sedang dalam masa transisi yang mana banyak ideologi saling tarik-menarik mencari masa agar jadi mayoritas di Indonesia. Pertarungan itu sudah nampak jelas terjadi di negeri ini, yakni ideologi demokrasi Pancasila versus Khilafah Islamiyah, ideologi fundamental versus rasional, Islam radikal melawan Islam liberal, Blok Barat vs Blok Timur, pro-China vs pro-Amerika, golongan tekstualis dan kontekstualis, dan lain sebagainya. Pada masa ini, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak memiliki lagi identitas kebangsaan. Semuanya terlalu heterogen dan plural, sedangkan nama Indonesia tidak mampu lagi mengikat dan mempersatukannya. Saat itulah akan ada banyak peristiwa besar yang dimulai dari perang pendapat di segala bidang hingga perkiraan sampai sekitar tahun 2020. 2. Periode Indonesia Repot. Pada periode Indonesia Repot atau yang kedua ini setiap ideologi sudah punya basis masa pengikut masing-masing. Kita tahu bahwa semakin banyak orang yang seide sama kita, maka kita akan bertindak lebih berani. Jika setiap kelompok mempunyai kepentingan tersendiri, benturan kepentingan antar kelompok tidak mungkin terhindarkan. Dan jika antar kelompok-kelompok itu sama-sama telah punya massa dan keberanian yang besar maka perang saudara besar akan pecah. Setiap perjuangan bukan atas nama Indonesia lagi akan tetapi kepentingan kelompok. Periode ini dinamakan masa repot bagi Indonesia yang juga ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh baru yang memiliki pikiran neoliberalisme dan juga neo-islamisme. Diprediksikan periode repot akan sampai puncaknya sekitar tahun 2050. 3. Periode dunia kolot. Periode akhir ini merupakan bagian dari tanda-tanda menjelang hari kiamat. Periode ini adalah masa keemasan dan kejayaan dunia yang hanya akan ada satu wilayah dunia, satu pemimpin, satu pemerintahan, dan satu undang-undang saja.
Ini adalah fase kritis Indonesia sebagai sebuah negara yang akan dimulai sejak berakhirnya periode repot dan akan berakhir sekitar 2085. Saat itu, segala problematika Indonesia dan semua negara akan melebur dengan permasalahan dunia sehingga batas teritorial dan otonomi tidak ada lagi karena melebur jadi satu pemerintahan dunia. Nah, sahabat Abibu, meskipun 3 periode yang telah disebutkan itu hanyalah sekedar prediksi, tapi jika kita mau berpikir lebih mendalam sejujurnya kita tentu merasakan, bahkan sampai saat ini kita masih sering melihat persaingan antar suku, ras, dan terutama agama. Nasionalisme dan patriotisme hanyalah kata-kata belaka, hanya muncul kalau ada event olahraga saja, ketika timnas Indonesia bertanding lawan Malaysia. Nah, saat itulah mungkin seluruh warga Indonesia satu padu punya rasa nasionalisme yang sama. Semua menyerukan, "Ganyang Malaysia." Entah itu benar atau tidak. Prediksi 100 tahun mendatang perjalanan negara ini tergantung kita semua. Pertanyaannya, sekarang era global sudah dimulai, bahasa asing sudah sangat gampang dipelajari. Orang-orang juga bisa berwirausaha di negara manapun. Jual beli antar negara sudah biasa. Beli baju online dari China kita bisa, jual mebel ukir ke Eropa bisa. Apalagi teknologi pun sudah sangat canggih. Hari ini mau tidur di Amerika, besoknya di Rusia, terus besoknya lagi pulang ke Jawa. Hal itu juga bisa. Jika antar negara seolah sudah tanpa ada batas seperti demikian, apakah memang sudah saatnya semua negara bergabung menjadi satu pemerintahan saja di dunia ini? Sudah siapkah kita hanya dengan satu orang pemimpin dunia saja? Dan pertanyaan terakhirnya, apakah pemimpin tersebut adalah Imam Mahdi yang kemudian akan memimpin perang melawan Dajjal? Wallahu alam bishawab.